Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Maha Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk bisa bersilaturahmi kembali melalui channel Maha Cinta. Sobat channel Maha Cinta yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian waktu kami membahas mengenai khasiat-khasiat untuk bermeditasi, baik meditasi untuk membuka mata batin, meditasi untuk bertemu dengan sedulur papat limo pancer. Maka pada kesempatan kali ini kami berbagi pengalaman mengenai meditasi zikir nafas untuk hal-hal lainnya. Meditasi zikir nafas ternyata merupakan suatu metode, suatu cara yang sangat mudah untuk dilakukan siapapun juga, agar segala hajat, segala keinginan, segala tujuan manusia segera dan terwujud dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya cara untuk bermeditasi zikir nafas tidak ada patokan secara pasti. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa merasakan dan menyadari bahwa kita hidup ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan adanya satu tarikan nafas dan hembusan nafas. Dua, ditandai dengan detakan jantung yang berfungsi untuk mengalirkan tubuh, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dan tanda-tanda hidup lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu karena tanda-tanda tersebut sangatlah banyak. Dan tentu saja sobat channel Maha Cinta sudah banyak yang mengetahui hal tersebut. Tanda yang pertama mengenai kepekaan kita terhadap adanya tanda hidup, yaitu nafas. Nafas merupakan pintu gerbang menuju suatu titik kesadaran, titik ketergantungan terhadap Sang Pencipta, kepada Sang Penggerak. Dengan hadirnya rasa kesadaran terhadap Sang Penggerak, maka diharapkan kita dapat menselaraskan segala kehendak Allah
menjadi selaras dengan kehendak kita. Meditasi zikir nafas merupakan salah satu metode untuk bisa menselaraskan kehendak kita dengan kehendak Sang Pencipta atau Sang Penggerak. Dengan selarasnya kehendak kita dengan kehendak Yang Maha Mencipta, tentu saja sangat banyak manfaat yang akan kita peroleh, walaupun kita tidak berdoa untuk meminta agar kabulnya hajat tersebut, tetapi dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memenuhi segala kebutuhan kita secara utuh. Sobat channel Maha Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar berbagi mengenai pengalaman-pengalaman yang telah kami alami, bahwa tidak usah kita mencari cara, mencari metode untuk bermeditasi dengan tujuan agar terbukanya mata batin, ingin bertemu dengan sedulur papat lima pancer. Yang kita sadari adalah bahwa kita telah dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala segala fitur yang ada pada diri kita. Kita hanya perlu menyadari bahwa fitur tersebut ada pada diri kita, dan fitur tersebut bisa kita gunakan. Seperti analogi bagaimana cara untuk berjalan, padahal kita dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa berjalan, tetapi kita kurang peka, kita kurang sadar terhadap proses atau cara berjalannya yang kita alami. Kita hanya perlu menyaksikan agar lebih sadar terhadap segala keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dianugerahkan Allah kepada setiap manusia. Jadi nikmat itu sudah diberikan Allah kepada setiap hamba-hambanya berupa fitur-fitur baik di fisik maupun pada jiwa. Tinggal kita merasakan atau bagaimana menyadari bahwa nikmat Allah itu sudah ada dan sudah menempel pada diri kita sejak kita lahir. Tetapi mayoritas kita mengalami atau merasakan bahwa kita belum diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita bisa menyaksikan, menyadari ataupun peka terhadap semua nikmat yang telah diberikan Allah pada diri kita, maka kita akan diberikan nikmat yang lebih banyak
dan yang lebih luas dari sebelumnya. Sampai saat ini kita sudah diberikan nikmat berubah hidup yang sebenarnya kita sendiri tidak mampu untuk menahan hidup itu ada pada diri kita. Lalu, siapakah yang memberikan hidup dan menahan hidup pada diri kita? Tentu saja kunci dari sesuatu, kunci dari semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Sobat Channel Mahacinta, janganlah bimbang atau risau atau bingung terkait cara bermeditasi zikir nafas. Banyak cara yang ada di muka bumi ini yang telah hadir ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Semua cara itu betul, tergantung bagaimana kita menyadari, merasakan esensi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Sobat Channel Mahacinta, mulai saat ini janganlah hanya mencari sapu atau membanding-bandingkan sapu satu dengan sapu lainnya. Tetapi yang perlu disadari dan diyakini bahwa jika kita sudah memegang satu sapu, maka pergunakanlah sapu tersebut untuk membersihkan segala kotoran yang ada. Tergantung kreativitas dan inovasi yang ada pada diri kita. Sapu tersebut bisa digunakan untuk membersihkan lantai atau bisa juga dipergunakan untuk membersihkan atap-atap plafon ketika ada sarang laba-laba atau dalam bahasa Jawa seperti sawang, atau bisa juga dipergunakan untuk membersihkan dinding-dinding rumah ketika terdapat percikan-percikan tanah ketika terjadinya hujan yang sangat deras. Terserah, pergunakan sapu itu untuk apa saja, dan yakini bahwa sapu itu bisa dipergunakan untuk apa saja, sehingga kita dapat merasakan hasil ketika sapu itu digunakan untuk membersihkan sesuatu. Begitu juga halnya dengan meditasi, khususnya meditasi zikir nafas, seperti yang diibaratkan dengan sapu tadi, bahwa dengan menggunakan satu metode yang dirasa pas, maka gunakan kreativitas dan inovasi yang ada untuk membersihkan apapun, untuk mewujudkan suatu keinginan apapun, dilandasi dengan rasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meditasi zikir nafas, jika kita pergunakan dan kita yakini, bisa untuk mengobati berbagai penyakit apapun yang datang pada tubuh kita.
bisa untuk mengendalikan segala perasaan-perasaan negatif yang ada pada jiwa kita. Bisa untuk mengendalikan apapun di sekitar alam-alam kita. Gunakan kreativitas pada diri Sobat Channel Mahacinta sekalian dengan menggunakan satu alat, satu cara, satu metode yang paling diyakini. Karena sesungguhnya kalau suatu cara diyakini sebagai cara yang benar, tidak apa-apa, tetapi hakikatnya semua cara itu benar. Sejauh mana kita menyadari bahwa cara tersebut merupakan cara yang diberikan Allah kepada para hamba-hambanya. Sobat Channel Mahacinta, kami hanya bisa berbagi pengalaman, mendorong Sobat Channel Mahacinta sekalian untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan meditasi zikir nafas, agar Sobat Channel Mahacinta sekalian menjadi hamba yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh hajat akan lebih mudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Sobat Channel Mahacinta mengenai meditasi zikir nafas, tujuan meditasi zikir nafas, pokok meditasi zikir nafas. Jika Sobat Channel Mahacinta ada suatu pertanyaan atau unek-unek, kami persilakan untuk mengisi di kolom komentar di bawah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.